Kita memahami bahwa ekosistem pendidikan itu bukan hanya lingkungan sekolah, tetapi lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat itu sangat berpengaruh dalam proses pendidikan. Dan ini sudah disampaikan oleh Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara, terkait dengan Tripusat Pendidikan. Dan pagi ini kita akan menggali bagaimana peran keluarga atau orang tua dalam mengembangkan kemampuan akademik anak di usia sekolah dasar. Selamat pagi teman-teman. Di tengah kita sudah kedatangan seorang ibu guru bernama Ibu Ratih Purnama Dewi. Beliau adalah guru sekolah dasar yang mengajar di SDN 093 Tunas Harapan Cijerah, dan beliau juga sebagai ibu atau orang tua yang memiliki anak usia sekolah dasar. Nanti kita akan menggali lebih dalam bagaimana perspektif beliau terkait dengan peran keluarga dalam mengembangkan kemampuan akademik anak. Bu Ratih, selamat pagi. Selamat pagi Pak Irfan. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Baik. Hari ini baik sekali. Ya sekarang sudah masuk asat ya, jadi mulai agak senggang. Mungkin tinggal mengoreksi tugas-tugas anak begitu. Begitu? Ya betul. Jadi tidak terlalu sibuk, hanya tinggal menunggu waktu, dan nanti mungkin agak sibuknya di akhir ya, menyusun rapot dan mengoreksi hasil. Betul agak hektik ya mungkin itu menyusun rapot begitu. Bu Ratih, kita pagi ini akan berbicara terkait dengan peran keluarga karena Bu Ratih sekarang sudah menjadi seorang ibu, betul ya? Betul. Tapi dan sekarang juga Bu Ratih sebagai guru di sekolah dasar gitu. Sebelum kita lebih detail menggali terkait perspektif itu, saya ingin Bu Ratih memperkenalkan diri, apa latar belakangnya secara detail. Nama saya Ratih Purnama Dewi. Saya seorang ibu bekerja dan saya seorang ibu guru kelas 5 dan mempunyai 2 orang anak laki-laki dua-duanya. Okay. Yang satu sudah usia sekolah kelas 5 dan yang satu baru akan masuk SD. Oh, sekarang usia TK berarti ya? 7 tahun. Oh, 7 tahun. Pas masuk mau SD gitu. Tahun ini? Tahun ini. Oke. Nah Bu Ratih, tadi saya menyampaikan prolog bahwa pendidikan itu tidak terlepas dari 3 lingkungan itu. Menurut Bu Ratih itu seperti apa? Iya betul. Jadi pendidikan anak itu selain kita hanya menyerahkan pendidikan dia di sekolah gitu, sebetulnya yang inti itu adalah pendidikan di rumah ya sebelum di sekolah itu. Jadi sebelum anak memasuki dunia sekolah, kita dulu yang harus mendidik, mungkin mengajarkan, membekali anak-anak kita ilmu di rumah, kehidupan di rumah gitu. Oke, jadi dalam arti yang luas bahwa pendidikan keluarga itu menjadi fondasi mungkin. Iya, betul. Fondasi, sehingga mau tidak mau keluarga itu harus berperan dalam proses pendidikan, iya, begitu? Betul. Oke, Bu Ratih, saya melihat bahwa kita itu tujuan pendidikan itu mengarah pada pengembangan potensi, betul ya? Iya, betul. Bahwa guru, orang tua, proses pendidikannya arahnya adalah bagaimana mengembangkan potensi akademik, termasuk potensi sosial, potensi kognitif, kemudian potensi motorik dan lain sebagainya. Apakah Bu Ratih paham, tahu dan terkait dengan potensi yang dimiliki anak ibu? Saya punya 2 orang anak laki-laki. Yang saya lihat sih dari 2 anak ini karakternya sungguh jauh berbeda. Oh gitu? Ya. Iya. Kalau yang besar, yang kelas 5 itu dia tuh lebih cenderung tidak banyak ngomong sebetulnya, tapi dia lebih perasa gitu ya. Beda dengan anak yang kecil. Kalau anak saya yang kecil itu memang dia lebih aktif gitu, terlihat gitu ya. Motoriknya. Tapi yang besar itu dalam segi akademik gitu ya, dia cenderung lebih kalau dalam itu lebih cenderung males gitu ya, kalau saya lihat gitu ya. Bahasa pendidikannya males. Mungkin karena dia tidak terlalu suka belajar, karena mungkin setiap orang kadang dia bilang anak perempuan dan anak laki-laki itu berbeda ya. Saya pernah dengar ada psikolog potensi berkembangnya anak laki-laki itu lebih lambat daripada anak perempuan. Betul. Dia lebih senang main gitu. Lebih senang dengan yang di luar gitu ya,
yang bergerak dan apapun dia ketika seperti saat ini dia mau menghadapi asat gitu ya, dia tuh agak kurang ya biasa aja gitu, tidak ada rasa untuk saya tuh mau asat mau ujian gitu mau harus belajar gitu ya banyak biar saya bisa enggak gitu, dia lebih santai aja gitu. Jadinya teh kita sebagai orang tua hanya bisa ayo mengingatkan gitu aja, tapi beda dengan yang kecil. Kalau yang kecil tuh terlihat tanggung jawabnya dia lebih besar. Hari ini saya mau ujian harus belajar gitu. Yang kecil kalau mendapat nilai agak kurang dari ekspektasi dia gitu ya, kenapa nilainya segini, yang kecil seperti itu. Jadi dua anak dia mempertanyakan sendiri. Iya, bahkan pas dia menerima hasil laporan pendidikannya dia tuh dapat ranking 2 tuh di tempat ngajinya, dia mau mengeluhnya gini, kenapa saya ranking 2? Kan saya bisa ranking 1. Kalau kakaknya yang besar itu yang usia kelas 5 itu dia mah lebih santai aja, malah mendapat nilai segini teh ya udah, dan nilainya cuma segitu ya udah aja gitu dia mah gitu. Kalau menurut Bu Ratih begitu, apakah orang tua perlu memahami potensi dan karakteristik anak? Iya, supaya kita harus tahu misalnya potensi anak itu sampai mana nih, supaya misalnya kita tidak bisa. Kadang kan harapan orang tua tuh ekspektasinya tinggi ya, anak saya nih harus dapat nilai segini. Betul. Sedangkan orang tua tidak paham potensi apa atau yang dia miliki. Misalnya orang tua memaksakan untuk kamu harus bisa matematika, sedangkan anaknya tidak mampu misalnya, itu kan nggak bisa kayak gitu kan. Kita harus melihat sejauh mana nih kemampuan dia gitu. Jadi kayak gelas diisi air terus diisi dipenuhi, sedangkan tidak bisa menampung itu gitu kan. Untuk itu kita harus mengenal potensi yang anak-anak kita miliki gitu ya. Oke. Kalau misalkan kita melihat bahwa anak tuh pasti memiliki potensi bawaan dari lahir gitu. Bagaimana sih cara orang tua untuk menstimulus potensi itu agar mereka tuh dapat berkembang dengan optimal gitu? Seharusnya sih ya, kalau kata saya misalnya setelah orang tua bisa tahu nih potensi anak, misalnya si potensi anak orang tua tahu bahwa misalnya akademiknya tidak terlalu bagus misalnya ya, tapi anak tuh terlihat misalnya potensi psikomotornya lebih bagus, lebih menonjol misalnya dia senang olahraga, senang bermain di area luar gitu. Kenapa tidak misalnya orang tua membekali anaknya supaya ya udahlah arahkan ke potensi yang dia miliki, misalnya ke olahraga atau ke apa, nggak usah melulu harus misalnya akademiknya selalu terus akademiknya enggak juga kan harusnya gitu. Ya, kalau ini kan berarti pandangannya positif ya, bahwa yang dilihat adalah potensi yang menonjol, potensi yang positif untuk terus dikembangkan gitu. Bukan hanya tadi ketika melihat nilai matematikanya rendah itu yang terus gitu tapi bagaimana kita melihat bahwa sisi anak itu adalah memiliki potensi begitu. Kemudian itu yang harus dikembangkan menuju hal yang optimal begitu mungkin ya. Oke. Bu Ratih begini. Jadi saya membaca bahwa dalam orang tua begitu ya, dalam proses membimbing anak itu tidak terlepas dari perannya gitu, termasuk memantau kemajuan anak, kemudian memotivasi anak, kemudian mengatur dan mengelola waktu anak gitu, sampai pada tahap dimana kita tuh memilih cara yang tepat untuk anak dalam belajar gitu. Nanti saya mungkin ingin menggali secara jauh terkait dengan konteks ini. Mungkin Bu Ratih, kalau menurut Bu Ratih, untuk memantau kemajuan anak itu dalam proses akademik itu seperti apa? Mungkin secara tidak langsung kita memantau anak itu melihatlah dari hasil pembelajaran apa sih yang dia kerjakan hari ini di sekolah. Kita selalu menanyakan, hari ini belajar apa? Apa yang kamu anggap sulit? Apa yang kamu tidak bisa? Apa yang kamu bisa? Tapi kadang dari situ aja kita cuman hanya tidak mendapatkan jawaban yang kita inginkan gitu ya. Kadang misalnya, karena anak saya laki-laki kadang dia suka jawab gini, hari ini belajar apa misalnya sekolah? Oh tadi belajar matematika misalnya tentang pengolahan data. Terus ditanya, apa yang kamu sulit? Enggak, kok nggak ada yang sulit. Terus belajarnya apa? Ya gitu aja. Ya gitu. Mungkin anak-anak sekarang gitu ya jawabannya itu kan seperti itu. Sedangkan yang kita pengen tuh kan, yang kita inginkan sebagai orang tua gitu. Bukan, jangan anggap saya sebagai guru gitu ya. Misalnya saya sebagai orang tua di rumah. Oh iya, tadi di sekolah tuh belajar ini misalnya. Ternyata saya sulit memahami bagian ini. Yuk Bu, ulangi lagi kan. Harapan kita tuh seperti itu ya. Ternyata setelah kejadian di rumah, ya gitu ditanya bisa nggak?
Ya ada yang bisa, ada yang enggak. Dia tidak menjelaskan tidak bisanya sebagian mana gitu ya. Kecuali kalau kitanya sudah mendesak baru. Coba lihat, buka lagi. Mana yang susah, mana yang sulit. Misalnya baru dia ngomong, nah ini nih yang sulitnya baru gitu setelah kita mendesak dan berulang kali bertanya, baru dia ada respon. Ya udah, yang ini yang sulit gitu. Tapi kadang ya gitulah jawabannya teh. Ya udah, nanti lagi aja gitu. Ya udah gitu aja gitu. Apa itu terpengaruh terkait dengan pola komunikasi ya? Atau menurut berarti itu seperti apa? Atau memang polanya seperti itu? Atau mungkin kalau yang saya ini sih memang karakter mungkin ya. Kan beda anak tuh beda karakter. Ada anak yang bisa memang selalu berbicara gitu ya. Ini loh diceritakan semua gitu. Ada yang anak kadang tidak ingin membicarakan apa yang dia alami atau dia susah gitu ya. Ya udah aja segitu gitu dialaminya, karena memang beda. Kata saya juga dua anak itu karakternya beda. Dengan yang kecil, kalau yang kecil tuh senang bercerita. Tadi saya di sekolah begini, dengan ibu guru begini, dengan teman begini. Kalau yang kecil, kalau yang besar ini nggak terlalu banyak bercerita kayak gitu, enggak gitu. Mungkin ya memang karakternya mungkin gitu ya. Oke, Bu Ratih, kalau misalkan tadi ya disampaikan oleh Bu Ratih, ketika anak tuh mendapatkan nilai yang tidak memuaskan gitu ya, saya ingin mendengar respon seorang ibu itu seperti apa ketika melihat nilai anaknya yang kurang memuaskan. Versi ibu ya, itu responnya seperti apa? Kecewa sih ada gitu ya. Misalnya, mana lihat hasil nilainya, pas lihat kenapa segini nilainya gitu. Tapi saya balik lagi, mungkin karena cara dia belajarnya tidak sepenuh hati. Belajar nih buat ulangan gitu. Kita kan mengingatkan udah, yuk belajar yuk baca nih, besok mau ada assessment atau gimana gitu. Tapi kan dianya misalnya belajarnya ya udah belajar, tapi hanya sekedar baca aja, tidak didalami semuanya gitu. Ketika nilai hasilnya seperti itu ya kecewa ada gitu. Tapi kita balik lagi, ya mungkin itu kemampuan dia memang seperti itu. Kita tidak bisa memaksakan untuk harus berekspektasi yang terlalu tinggi gitu, enggak gitu. Jadi lebih ke tetap maksimal gitu ya, dimaksimalkan mungkin. Dan saya memang melihat bahwa kalau kita melihat karakteristik anak tadi ya, usia sekolah dasar, usia TK, preschool itu kan cenderung anak tuh suka bermain gitu. Karena memang kalau teori-teori psikolog, ahli-ahli kognitif behavioristik gitu, memandang bahwa anak itu kan pekerjaannya adalah bermain gitu. Mau tidak mau sebenarnya kan semua perkembangan itu harus diarahkan pada ke sana gitu. Menurut perspektif Bu Ratih itu seperti apa gitu? Ya, memang anak di usia sekolah dasar itu memang kan lebih cenderung dia lebih suka bermain. Betul. Gitu ya. Makanya kalau dikaitkan dengan akademiknya, dengan cara dia belajar, tapi misalnya seadanya gitu belajar, buka buku, baca. Karena dia sudah mungkin di otaknya sudah terngiang untuk bermain bola lah, main sepeda lah apa gitu. Jadi belajarnya misalnya cukup 20 menit misalnya baca udah gitu teh, udah selesai. Mau kemana sekarang? Mau keluar, mau main bola gitu. Ya jadi belajarnya ya udahlah cukup segitu. Jadi saya memang harus bermain gitu. Jadi di otaknya kalau misalnya saya nggak ada di rumah, padahal saya selalu mengingatkan, sok belajar, nanti ibu cek setelah pulang sekolah gitu. Dia nggak, nanti aja tunggu ibu. Sekarang mah main aja dulu. Dia gitu. Karena memang ya itu anak tuh pekerjaannya bermain. Bahkan kalau usia TK kan tidak boleh kurang dari 3 jam. Nah, itu kan jadi hal yang kita tuh harus memfasilitasi hal itu gitu ya untuk semua aspek perkembangan anak. Bu Ratih, kalau tadi terkait dengan nilai gitu ya yang dirasa kurang optimal, kurang maksimal, bagaimana cara Bu Ratih memotivasi anaknya? Dimotivasi sih diingatkan, ayo selalu belajar gitu. Karena saya tahu anak saya tidak suka membaca, jadi tipe dia itu kalau belajar kadang saya cari video-video pembelajaran pembelajaran yang berkaitan dengan materi apa nih hari ini yang akan diulangankan, misalnya akan diteskan hari ini. Saya cari materi gitu. Karena kalau saya yang harus mengajar di rumah, membacakan mengulang, dia nggak akan suka gitu ya. Karena mungkin dia sudah dengan gurunya di sekolah mungkin ya, dia sudah mendengar.
Tapi dengan materinya itu saya cari video pembelajaran misalnya di YouTube atau apa. Saya cari nih yang berkaitan dengan materi ini apa. Saya download, saya share ke dia. Jadi dia belajarnya lewat menonton itu. Nanti saya misalnya ulang apa tadi yang kamu tonton gitu kadang. Ya alhamdulillah misalnya hasilnya ada yang lebih baik lah daripada dia membaca buku gitu, karena dia tidak suka membaca gitu. Saya tahu dia tidak suka membaca, bahkan kalau disuruh hafalkan dari halaman sekian sampai sekian, dia langsung protes gini, ini harus dibaca semuanya atau yang penting-pentingnya aja, dia bilang kayak gitu. Jadi kata saya cari yang kamu anggap penting apa gitu. Tapi di kala gitu dia baca udah gitu, baru berapa menit udah yang bilangnya gitu. Saya lebih baik pakai video dia berulang kali diulang-ulang misalnya. Ini saya harus ulang berapa kali nih videonya, kata dia ceritakan gitu. 3 kali kata saya bilang gitu. Maksimal 3 kali dia mengulang video itu. Setelah itu ya udah dia lebih memahami daripada saya harus menjelaskan ulang gitu. Dan dia membaca gitu. Apa artinya itu orang tua tuh termasuk guru ya penting untuk memahami tipe belajar kan, itu termasuk tipe belajar mungkin ya. Kalau kita melihat bahwa tadi suka nonton itu kan tipenya audiovisual mungkin ya. Itu bagaimana? Iya, sebetulnya kita juga harus memahami nih ketika anak misalnya ya seperti yang saya pahami gitu, ketika anak saya baca cuma 10 menit, berapa menit gitu dia udah mungkin dia tidak suka dengan bacaan yang banyak, dengan membaca dia tidak suka gitu. Oleh karena itu kita harus memahami gaya belajar apa sih yang harus yang anak kita senangi gitu kan. Kita kan mungkin itu dengan cara tidak memungkiri ya dengan zamannya anak sekarang tidak bisa lepas dari gadget ya gitu ya. Walaupun misalnya dia bermain di luar, dia suka main bola di luar, dia suka main sepeda, tapi dia juga tidak memungkiri dia suka main handphone gitu ya, melihat gitu. Nah, saya siasatinya seperti itu, belajarnya dia cara menonton video gitu. Jadi kita sebagai orang tua juga sebetulnya ya mungkin karena saya seorang guru, mungkin saya lebih sedikit tahu dia cara belajarnya seperti apa, nggak tahu ya kalau orang tua yang lain mungkin ya. Oke. Kalau ini berarti di rumah apakah ada jadwal khusus gitu untuk anak belajar untuk pengembangan akademik gitu? Ya terkadang gitu, kadang saya suka bertanya gini, ada tugas nggak? Ada PR nggak? Bilang gitu. Kalau dia ada tugas, yuk kerjakan bareng-bareng bersama saya bimbing gitu, mengerjakan tugas PR atau apa gitu. Tapi kalau misalnya dia ada tugas nggak? Ada PR nggak? Enggak ada gitu. Ya kadang-kadang saya juga kadang lost juga gitu, kadang tidak per setiap hari dia harus belajar terus gitu, enggak juga gitu. Kalau mengelola dan mengatur waktunya untuk anak belajar itu seperti apa? Biasanya kalau saya sekolah pagi gitu masuk kerja pagi itu di saat setelah asar kadang dia nggak suka karena itu waktunya dia bermain. Dia nggak mau misalnya kalau setelah asar ada tugas nggak, yuk buka yuk belajar bareng sama ibu, nggak, dia nggak suka, paling dia nggak suka nantilah setelah malam. Jadi jadwal belajar dia dan mengerjakan tugasnya dia di sekolah itu paling setelah maghrib, sambil menunggu isya, setelah makan malam, baru dia membuka tugasnya atau PR-nya gitu. Artinya kan itu ada polanya gitu ya. Pola kapan anak ke sekolah, kemudian kapan anak bermain, main bola, mungkin kapan anak harus ngaji dan lain sebagainya. Jadi pola itu yang mungkin sudah menjadi kebiasaan habit gitulah ya. Oke. Kalau cara seorang ibu untuk membuat anaknya belajar efektif itu seperti apa? Efektif mungkin kalau kata saya seperti tadi membuat pola belajar juga gitu ya. Jadi saya tidak, kalau anak membimbing anak saya belajar paling tidak terlalu lama misalnya karena apa yang dia butuhkan, misalnya tugas hari ini apa, itulah yang dikerjakan dia. Nggak sampai misalnya ini yang belum nih, besok akan belajar ini, kita pelajari dulu di rumah. Nggak seperti itu kalau saya. Biasanya apa yang tadi sudah dipelajari di sekolah dan ada tugas apa, jadi mempelajari yang tadi dia kerjakan di sekolah gitu. Jadi prosesnya mengulang apa yang dipelajari di sekolah gitu ya. Dan itu mungkin bagian dari hal yang penting dalam proses belajar anak. Berarti saya tuh meneliti terkait dengan bagaimana
proses belajar itu efektif gitu ya. Termasuk di sana ada peran guru, kemudian hubungan guru dengan siswa, kemudian hubungan antara guru dengan orang tua, termasuk orang tua memfasilitasi semua keperluan dan kebutuhan anaknya gitu. Nah, itu seperti apa? Kalau memfasilitasi misalnya dengan cara saya membeli buku, mungkin Ya. ya buku pelajaran di sekolah. Kadang kan ada beberapa buku yang dipinjamkan dari sekolah, Oke. dan misalnya tidak bisa dibawa pulang ke rumah bukunya. Sedangkan anak saya bukan tipe belajar yang bisa menulis cepat. Ya. Dia itu harus membuka lagi bukunya, dia baca lagi, baru mungkin bisa gitu ya. Jadi saya memfasilitasinya misalnya dengan cara membelikan dia buku pelajaran, alat tulis mah sudah pasti gitu ya. Dan Difasilitasi. sekarang karena anak-anak sekarang kita pegang gadget juga gitu lah ya. Karena Itu yang harus difasilitasi ya. Karena gaya belajarnya dia tidak suka membaca buku gitu kan. Saya fasilitasinya dia dengan memberikan gadget gitu ya. Jadi ketika dia belajar, karena dia tipe gaya belajarnya audiovisual itu, jadi saya memberikan cara belajarnya juga selain ya untuk hiburan dia bermain mungkin ya, ketika dia tidak sedang belajar dia bisa melihat pembelajaran itu lewat gadget juga. Kadang kan ada gurunya juga kadang memberi tugas misalnya kerjakan latihan soal ini melalui kuisis. Otomatis kan dia harus memiliki gadget sendiri karena mungkin gadget yang kita miliki juga kita bawa gitu kan, kita bawa kerja. Jadi ketika misalnya dia di rumah, ketika dia melaksanakan pembelajaran daring, otomatis kan dia harus memiliki gadget, fasilitasnya juga begitu. Kalau ada fenomena kadang-kadang tidak semua anak di kelas itu kan kurang memiliki fasilitas ya, atau dalam arti tidak terfasilitasi gitu ya. Itu bagaimana menurut Bu Ratih cara mengatasi terkait hal itu gitu? Mungkin kalau tidak memiliki fasilitas gadget seperti itu, misalnya gurunya yang mensiasati, misalnya ketika anak yang lain bisa mengerjakan tugas menggunakan gadgetnya, misalnya gurunya memfotokopi atau mengeberikan tugasnya atau soalnya mungkin kepada anak yang tidak memiliki fasilitas itu. Jadi pola belajarnya bisa akan jadi berbeda gitu. dengan anak yang memiliki fasilitas gitu. Tadi yang kedua Bu Ratih, ini dalam konteks tadi pembelajaran yang efektif, ada hal yang juga menarik bahwa keterlibatan orang tua, peran orang tua yang kolaborasi dengan guru itu menjadi faktor penting dalam keberhasilan anak, termasuk dalam perkembangan akademik gitu. Itu pandangannya seperti apa? Ya, kolaborasi antara orang tua dengan guru juga itu sangat penting ya. Ketika anak yang di-loss oleh orang tuanya, misalnya orang tua tidak tahu anak belajar apa di sekolah, akan mendapatkan hasil yang mungkin tidak lebih baik daripada orang tua yang misalnya bisa berkolaborasi dengan dengan gurunya. Mungkin ini yang saya alami ketika karena anak saya sekolahnya bersama saya juga di sini dengan guru, dengan teman saya. Jadi mungkin saya lebih mudah diberikan akses untuk berkomunikasi dengan gurunya gitu ya. Misalnya gurunya juga sering ngobrol sama saya, Bu Ratih tadi kejadian di kelas seperti ini loh, misalnya gitu. Atau Bu Ratih nanti ada tugas ini loh, jadi gitu saya lebih bisa berkomunikasi, lebih aksesnya lebih mudah gitu, karena dengan saya satu sekolah dengan anak saya dan gurunya juga teman saya sendiri, jadi gitu. Ya, artinya kan berarti pola komunikasi antara guru dan orang tua itu harus dibangun kan? Iya, betul. Bahwa pola komunikasi itu nanti kita akan melihat bagaimana pencapaian akademik, hambatannya, kemudian masalah yang dihadapi gitu, sehingga kita tuh memahami proses perkembangan yang dialami anak gitu. Iya, betul. Itu kan harapannya sebenarnya gitu. Jadi pola koordinasi kolaborasi antara guru dengan orang tua itu harus terjalin, mau tidak mau gitu. Apalagi dalam konteks sekolah dasar mungkin ya. Betul. Keterlibatan orang tua tuh masih sangat besar gitu. Itu walaupun kita tidak menutup kemungkinan bahwa di jenjang SMP, SMA juga masih dibutuhkan. Cuman tidak seintens di SD gitu ya. Karena masa usia sekolah dasar kan potensinya perkembangannya harus diasah dan dikembangkan ke arah yang optimal begitu. Bu Ratih, ini mungkin pertanyaan ke akhir lah gitu ya. Saya melihat bahwa ada fenomena ketika orang tua yang bekerja, termasuk Bu Ratih kan, betul. bahwa
orang tua yang bekerja di pabrik, kemudian tidak menutup kemungkinan Bu Ratih juga sebagai guru yang absennya dari pagi sampai sore. Itu kan punya tanggung jawab dan kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan, tapi juga punya kewajiban juga untuk membimbing gitu. Kira-kira hambatan yang dialami oleh Bu Ratih dalam proses membimbing anak itu seperti apa? Yang paling terasa gitu ya, karena saya harus dari pagi sampai sore gitu ya. Yang paling terasa ketika harus membimbing anak itu lelah biasanya gitu ya. karena saya sudah seharian di sekolah, betul. Saya juga sudah mengajar gitu. Ketika sampai rumah, ketika saya di rumah harus memasak mungkin untuk keluarga, ketika pulang saya harus memasak, menyiapkan makan semua untuk keluarga gitu. Ketika malam hari yang waktunya dia belajar gitu, saya kadang sudah lelah gitu. Tapi mau tidak mau ya saya tetap membimbing dia walaupun hanya sejam misalnya gitu, membimbing. Yuk PR-nya mana, tugasnya mana, yuk kerjakan bareng sama ibu gitu, bilang gitu. Yang hambatan yang paling utamanya sih itu lelah dan ngantuk. Karena waktu kita sudah habis di sekolah. Dan mau tidak mau sore malam kita harus juga membimbing gitu. Kadang si kondisi anak juga ketika dia sudah malam, dia gitu udah tenaga sisa mungkin dia karena diajak belajar siang, kitanya di sekolah gitu. Karena dia jadwalnya misalnya kalau sekolah pagi, dia pagi sampai jam 12-an dia sekolah, setengah 2 itu dia ngaji sampai setelah asar. Nah setelah asar kalau diajak belajar tuh nggak mau, karena waktunya dia main gitu kan. Nanti main dulu gitu, nanti setelah maghrib baru setelah makan dia baru belajar. Kalau sudah lewat misalnya lebih dari jam 8 dia sudah mulai ngantuk gitu, dan kita pun sama gitu sudah mulai ngantuk. Itu paling hambatannya yang paling jelas terasa sih itu gitu. Ya betul. Kalau tadi Bu Ratih sebagai guru gitu kan pasti punya effort yang lebih dalam mendidik anak di sekolah gitu ya. Apakah itu juga tertanam kepada anak kita? Iya. Polanya gitu. Sebetulnya ekspektasi kita terhadap anak kita sendiri itu jauh lebih besar biasanya ya. Harusnya sih karena saya guru, anak saya harus memiliki nilai akademik yang lebih besar daripada murid-murid saya. Itu kan ekspektasi kita. Tapi kan di luar ekspektasi yang kita miliki itu tidak sesuai, kadang tidak sesuai dengan harapan yang kita miliki gitu. Tapi perasaan gitu, apa yang sudah kita keluarkan, kita curahkan, kita berikan kepada anak didik dan kepada anak saya sendiri itu serasanya tuh sudah maksimal. Ya. Jadi kita maksimal selain mendidik anak di sekolah gitu, anak orang lain ya. Iya, anak sendiri juga dimaksimalkan gitu. Tentu mendidik anak sendiri juga harus lebih dimaksimalkan dan dioptimalkan gitu. Kalau tadi Bu Ratih cara mengatasi hambatan-hambatan dalam membimbing itu seperti apa? Iya, seperti tadi kalau misalnya akademiknya dia tidak, karena dia nggak suka membaca, mungkin diberikan gadget dengan cara nonton video-video gitu. Terus misalnya ketika anak saya lebih suka bermain di luar gitu, saya berikan waktu biasanya di akhir minggu gitu ya, mengajak dia, rewardnya misalnya bermain ke mall gitu ya, playground atau apa gitu, kadang-kadang gitu. Tapi kadang misalnya dia meminta untuk Bu, saya mau bermain bola nih, mau main futsal sama temen-temen gitu. Kalau dulu masih kecil kan diikutin sama kita, sama ayahnya, sama saya gitu, diikutin. Sekarang karena dia sudah di usia kelas 5, kadang saya sudah membebaskan dia untuk ya silahkan, tapi dengan aturan misalnya setelah selesai kamu langsung pulang ya, tidak bermain terlalu jauh atau tidak terlalu lama gitu. Sok boleh bebas, misalnya mau renang sendiri dengan teman-temannya boleh gitu. Jadi kayak gitu. Jadi ada reward juga untuk anak gitu. Oke, mungkin ini terakhir Bu Ratih. Saya ingin Bu Ratih menyampaikan pesan bahwa mungkin ini keterlibatan keluarga, peran orang tua itu sangat penting dalam proses pengembangan akademik gitu. Bagaimana Bu Ratih menyampaikan pesan ini terutama ke orang tua mungkin ya, orang tua dan keluarga gitu. Iya. Saya itu orang tua yang bekerja dan memiliki anak usia sekolah. Saya juga bukan orang tua yang sempurna gitu ya. Saya rasa saya bukan orang tua yang
belum bisa menjadi orang tua yang baik, tapi mungkin untuk saya juga tidak akan mengajari orang lain gitu ya. Ini berkaca untuk diri saya sendiri gitu ya, pengingat buat diri saya, mengenal potensi dan karakteristik anak itu harus kita miliki gitu ya, harus gitu ya, supaya bagaimana kita tahu cara mengarahkan anak kita tidak hanya di akademik gitu, tapi potensi apa yang dia miliki gitu. Jadi harus mengenal lebih anak kita, mungkin dengan cara diajak ngobrol gitu anaknya. Kamu tuh maunya apa sih? Apa sih yang kamu senangi gitu ya? Kadang kan ada anak yang tidak mau ngobrol, tidak mau berbicara gitu juga ada. Kadang beda dengan anak yang misalnya dia senang ngobrol, senang apa, mungkin dia bisa berbicara kepada orang tuanya apa yang dia mau, apa yang dia suka gitu. Jadi kita harus lebih mengenal karakteristik anak-anak kita gitu. Oke. Terima kasih Bu Ratih, ini sangat banyak pengetahuan, insight yang kita dapatkan terkait ngobrol-ngobrol kayak gini ya, peran keluarga dalam mengembangkan potensi akademik gitu pada anak. Teman-teman, itu tadi kita sudah ngobrol banyak dengan Bu Ratih bagaimana peran keluarga dalam mengembangkan potensi akademik. Ini sangat penting bahwa peran keluarga memiliki peranan yang juga tidak kalah penting dalam proses pendidikan begitu, sehingga mau tidak mau keluarga atau orang tua harus memahami karakteristik tadi yang disampaikan oleh Bu Ratih, kemudian potensi, sehingga itu menjadi modal bagaimana kita memperlakukan anak gitu, bagaimana memotivasi anak, mengatur pola waktu belajar, kemudian terus mengasah potensi anak itu gitu, sehingga keterlibatan orang tua ini menjadi bagian yang sangat penting dalam capaian akademik, termasuk dalam perkembangan perkembangan anaknya. Begitu teman-teman, itu tadi podcast yang kita lakukan. Semoga ini bermanfaat untuk banyak orang terkait bagaimana peran orang tua dalam mengembangkan capaian akademik. Terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.